Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Demikian firman Tuhan. Bangkit bersama Yesus. Ketika seorang petani menanam benih di tanah yang keras dan berbatu, seorang tetangganya berkata, "Percuma kau tanam itu, karena sampai kapanpun itu tidak akan tumbuh." Si petani hanya tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Namun satu yang pasti, dia punya keyakinan bahwa benih yang ditanam itu pada waktunya akan bertumbuh, menembus tanah yang keras dan berbatu itu. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, nampak tunas hijau mulai keluar, bertumbuh dan menjadi tanaman yang kuat. Demikian jugalah gambaran dari keyakinan dan iman Paulus terhadap Yesus. Di tengah penderitaan dan kesengsaraan yang dia alami bertubi-tubi bersama dengan Timoteus, di situasi yang hampir putus pengharapan, Paulus meyakinkan dirinya dan jemaat yang ada di Korintus untuk tetap menaruh kepercayaan kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam segala hal, mereka ditindas, namun tidak hancur. Terjepit, habis akal, namun tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab Yesus yang bangkit dari kematian ada di dalam mereka. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus adalah sukacita dan pengharapan baru bagi setiap orang percaya. Ia bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ia menjadi pemenang. Sehingga hal ini juga mengingatkan kita bahwa sesulit dan serumit apapun hal yang kita hadapi, itu tidak mampu membuat kita putus harapan. Kematian saja sudah Ia kalahkan. Maka apapun yang kita alami, sakit, kehilangan, penderitaan, bahkan kematian, itu bukanlah akhir dari segalanya. Mari berpengharapan bersama Yesus, kita akan bangkit dan menang. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di surga, di mana Tuhan mengizinkan kami hingga pagi ini untuk menikmati berkat-berkat-Mu di hari ini. Kiranya kuatkanlah iman kami, agar kami tetap berpegang teguh kepadamu dan yakin dan percaya Engkau akan memelihara dan melindungi kami siang dan malam. Begitu juga jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka siang dan malam. Bagi mereka yang sakit berikan kesembuhan, bagi mereka yang bergumul berikan kekuatan, sehingga kami orang percaya menjadi pemenang di setiap perkara yang kami hadapi di dalam hidup ini. Dalam satu hari ini juga, kiranya Tuhan bersama kami.
Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini di dalam melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.